Hey guys, it's Rizzy here. Di video kali ini aku mau bikin another day in my life karena hari ini menurut aku kegiatanku lagi lumayan menarik buat di videoin dan aku mau share ke kalian juga what I'm usually doing in the summer. I must have caught you at a bad time. The dial tone is like a flat line. This isn't really what I had in mind. 'Cause I said last time was the last time. It's far away, and I know you won't be home tonight. Were you able to do that either manually, syntax-wise that is, or via the drop-down menu in R? No problems in that respect? Rizzy, did you have any issues there? No, actually, like on Mac, I could just double click the workspace and then it automatically imported to my new workspace. So I think it's good. Yeah. Yeah, good. Perfect. Rizzy, can you perhaps show what you did there? Sure. So yeah, like here we have to define the values for our maximum weight, and after that, like created the new matrix called mat2 here, and basically it's accessing the second index of the matrix one, which is the length or the height of the data that we have in the previous metric here, and we use this relational operator comparing that this value should be less than the maximum weights that we already defined before. Minggu ini itu aku ada summer school selama seminggu di Maastricht University. Ini aku itu sekarang harusnya ada di Belanda, tapi karena aku kemarin residence permitku expired dan aku udah apply buat tur panjang, tapi udah 2 bulan lebih. Sampai sekarang juga belum keluar. Jadi mau nggak mau kemarin aku kontak universitasnya buat switch kelasku jadi online. So tadi pagi dari jam 11 sampai jam 12.30 aku udah kelas tentang Introductions to Data Analytics in R dan udah beres. Terus sekarang karena di Hungary itu lagi holiday, it's a really big holiday today on 20th of August. Lagi ada banyak workshop di sini dan aku mau datang ke venue-nya dan kita lihat di sana ada apa aja. Hungary hari ini tanggal 20 Agustus 2024 diperingati sebagai Hari Saint István namanya. Ini merupakan salah satu public holiday yang terbesar di Hungary atau bahkan yang paling besar juga dibanding yang lain. Nah, ketika Hari Saint István ini, pemerintah di sini itu ngadain banyak banget acara dan juga workshop yang aku mau datang sekarang. Salah satunya itu tadi pagi ada Air Force Show, jadi kayak banyak pesawat tempur yang terbang terus kayak bikin some pattern gitu dari asap pesawatnya. Terus buat workshopnya itu ada banyak banget, kayak ada painting, ada juga ngerajut, ada bikin dompet, yang pokoknya crafting kayak gitu deh. Nah, workshopnya itu enaknya diadain di dalam satu building yang gede, yang buildingnya sekarang udah di depan aku. Jadi kayak pergi ke satu venue, you guys can try so many different type of workshop or crafting activity, dan semuanya itu totally free. Selain workshop, di beberapa titik alun-alun itu banyak juga ada pentas pertunjukan seperti tari tradisionalnya Hungary atau musik tradisionalnya Hungary atau any kind of performance deh. Kayak itu ada banyak banget di beberapa titik di Budapest. Contohnya di di belakangku lagi ada stage juga kalau kalian kelihatan, tapi aku nggak tahu kalau yang di sini itu nampilin apa, tapi mostly it's about performance. Tapi Saint István ini itu hari apa sih? Jadi Saint István atau dalam bahasa Inggris disebut Saint Stephen's Day, itu dia nama raja Hungary yang paling pertama. Hari ini itu diperingati sebagai di mana raja tersebut menetapkan Hungary sebagai state dan juga ditetapkannya agama Kristen di sini. Terus selain itu juga setiap tahun itu pemerintahnya memperkenalkan cake yang tiap tahun itu beda-beda dan ada namanya. Kalau tahun ini nama cake-nya itu Magvirak atau Poppy Flower dalam bahasa Inggris, dan puncak acaranya itu nanti malam bakalan ada pertunjukan fireworks yang meriah banget. Nah, saking meriahnya itu acara-acaranya itu bukan cuma di tanggal 20 tapi juga udah mulai dari tanggal 18-19, tapi puncaknya tetap di 20. Di 18-19 itu juga ada workshop, juga ada pertunjukan. Terus di 20 itu museum dan juga beberapa landmark seperti gedung parlemen itu free for everyone buat masuk, karena biasanya kalian harus bayar. Tapi khusus di public holiday mereka open for free. Tapi nggak enaknya karena free, orang-orang jadi pada datang dan rame banget antriannya buat masuk. Jadi biasanya kalau emang mau pergi ke museum atau ke gedung parlemen gitu buat lihat dalamnya, aku saranin kalau kalian kesini waktu lagi public holiday, ngantrinya itu pagi-pagi banget. Jadi kalian bisa masuk duluan dan nggak ngabisin waktu 2 jam buat ngantri doang.
guys, jadi di video ini aku lagi sama Mita, halo. dan kita tadi janjian buat datang workshopnya hari ini, tapi akhirnya kita mutusin buat makan dulu. Dan kita makan di kayak burger restoran gitu yang ada di dekat tempat workshopnya. Dan aku tadi order pineapple burger yang aku nggak pernah cobain makan burger pakai pineapple. Terus kami tuh order apa? Vega burger, Vegan jadinya. vegetarian. Terus yang Bukan di vegan kata dia. Ada itu- aubergine, ada terongnya, ada goat cheese. Terus kayaknya ada paprikanya. tadi kami tuh bayar berapa? Pokoknya total sama lemonade Aku 5.000 juga order sekian lemonade. gitu lah. Aku juga 5.000 sekian. burgernya for tadi kayak 4.000, terus sama lemon ini 1.500. Jadi kalau kita convert 220.000. Nangis gak sih kalau di convert harganya? Jangan benar convert apapun kalau keluar negeri. Oh my god. Jadi kita cobain dulu. Ini pineapple, chicken sama cheese, terus ada bayam kan? Bayam Swedish ya. Tapi itu bayamnya di sini itu beda bentuknya, kayak nggak bayam di Indo. Di Indo ada juga nggak sih bayam kayak gini? Enggak deh. Kayak nggak ada ya. Sedih banget. Ini banget apa? Juicy, plain. Lu pernah ini nih, pernah cobain pineapple pizza nggak? Pernah kayaknya. Tapi dulu banget, udah lama banget. Gue juga waktu di US ada pineapple pizza, terus menurut gue aneh sih. Mending ini. Masa? Ini enak. Berarti ini kombinasi sama ini ya, sausnya mungkin yang enak. Hey guys, jadi kita udah masuk ke dalam dan ternyata ada banyak banget pilihan workshopnya. Tapi lumayan rame sih, kayak banyak banget orang-orang yang emang literally datang buat ikut workshopnya, bukan cuma lihat-lihat. Kayaknya kita cuma mau lihat-lihat doang deh. Browsing. Oke, jadi di lantai 1 tadi itu banyak banget, ada yang ngerajut, terus juga ada bikin kerajinan kayu, terus juga ada bikin dompet, dan ini ada juga bikin jewelry. Terus di belakang aku lagi ada workshop buat coding gitu. Mereka using Scratch programming, if you guys have heard about that. Itu basically ngoding tapi versi simple yang kayak game, puzzle, cocokin logiknya gitu. Biasanya diajarin ke anak-anak, dan tadi emang mostly partisipannya juga anak-anak sih. Terus workshop yang sebelah sini juga mereka lagi bikin baju gitu, dan ini basically semuanya clothing atau fabric crafting sections. Terus ini ada banyak banget baju yang kalian bisa ambil dan pengen kalian modify. Kayak mesinnya juga proper banget. Dan ada instrukturnya yang bakalan ngajarin kalian, dan everything is totally free di sini. Hey guys, jadi aku tadi udah pergi dari tempat workshopnya karena tadi itu semua workshop penuh, gak ada banget yang bisa kita join sama sekali. Karena ternyata kayak workshopnya kan mulai dari kemarin, terus orang-orang yang ngantri kemarin nggak kedapetan, mereka dilempar ke hari ini. Jadi that's why kayak slot-slot buat hari ini juga pada penuh. Dan sekarang aku itu lagi di depan gedung parlemen karena rencananya mau lihat parlemen dari dalam, tapi antriannya ketunjukin ya. Tuh, antriannya sampai ke ujung sana. Terus ini juga masih ada orang-orang lagi pada ngantri. far away, and I know you won't be home tonight. But I saw your face, and it's so I watched 1,000 times. You forgot your name, and you lost your faith in all your lies. You lost your way, you lost your way. Oh, godless woman, you got 'em all looking. Is that how I guess you are? Hey guys, jadi akhirnya tadi kita nggak jadi ke Food Bazaar, dan tadi ternyata mau naik boat karena tadi waktu cek di apps ada juga free boat, tapi ternyata kayaknya cuma pergi masuk ke dalam boat, tapi boatnya nggak ada keliling sungainya gitu. Ternyata juga full. Akhirnya kita jalan lewatin parlemen, pindah ke cafe yang ada di depan parlemen. Aku tadi barusan order lemonade sama cheesecake yang tadi di awal aku bilang kalau misalnya di setiap tanggal 20 Agustus di Hungary itu ada cake yang khusus tiap tahun gitu yang pemerintahnya keluarin. Terus ada bendera Hungarinya. Tadi raspberry-nya sendiri, cake-nya sendiri 1.800 forin, terus lemonade-nya 1.700, total 3.600 forin. Ya kalau rupiah sekitar kalau rupiah kayaknya sekitar 160.000 gitu. Jadi kita cobain aja cheese cake-nya. Raspberry. Tapi lebih kayak ini sih, kayak Pisit. kayak cherry yang warna ungu. Ah. Daripada raspberry lebih ke cherry sih. Cobain.
Enak kok tapi. Aku suka poppy seed, jadi apapun yang ada poppy seednya enak. Ini seed apa sih? Poppy seed, Apaan tuh? poppy seed yang hitam-hitam ini. Khas Hungari kan dessertnya pakai poppy seed. Ini apa di Indo yang biasa dicampurin ke minuman itu? Nggak ada, di Indo kayaknya nggak ada. Ini yang bikin keluar-keluar kebanyakan fly nggak sih? Oh iya, ada alkoholnya. Enggak, ya pokoknya itu salah satu tanaman yang bikin Tapi ada alkoholnya. bukan alkohol. Haram nggak? Enggak haram. Nggak haram tapi. Lo tau kenapa tadi waktu jalan dari tempat boat yang awalnya aku kira bisa kita naik tapi ternyata full. Jalan ke sini tuh kayak panas banget. Kalau suhunya sekarang lagi 30 derajat. Yang sebenarnya juga nggak jauh beda kalau kayak kita di Indonesia, tapi nggak tau kenapa di sini kayak kerasa panas banget. Kayak beneran panas banget. Hey guys, jadi aku udah di destinasi selanjutnya, yaitu jalanan yang dihiasi oleh bendera dari setiap provinsi yang ada di Hungary. Dan lokasinya kayak exactly di belakang gedung parlemen yang tadi kita udah datengin. Ini sepi banget sih, kayak nggak ada banyak orang juga di sini. I think orang-orang udah pada get ready to see the fireworks because it will be in 2 hours di jam 9 dan sekarang itu jam 7:09 malam. Ternyata di jalanan yang ada bendera tadi, di depannya ada food bazaar yang kecil-kecilan gitu, nggak terlalu banyak yang jualan, cuman 1, 2, 3, 4 booth makanan doang. Dan di belakangnya ada kereta gitu yang aku nggak ngerti sejarahnya apa. Ternyata kereta yang tadi itu namanya Golden Train yang dibikin pada tahun 1938 dan di masa lalu menurut sejarahnya kereta tersebut dipakai buat ngangkut tangan bagian kanan Raja Stephen, itu raja pertama Hungari tadi. Terus juga keretanya sempat hancur di Perang Dunia Kedua tapi dibikin lagi, di rebuild, terus dipajang ketika hari Saint Stephen ini di setiap tanggal 20 Agustus buat memperingati rajanya itu. Hey guys, jadi sekarang aku lagi nunggu metro buat pergi lihat fireworks-nya karena bakalan mulai sekitar 1 jam 20 menit lagi. Jadi aku bakalan pergi ke sisi satunya Budapest karena Budapest terbagi dari 2 sisi, yaitu Buda dan Pest. Aku bakalan pergi ke daerah Buda karena kalau dari Buda kita bisa ngeliat gedung parlemen dari sana gitu. Jadi fireworks-nya bakalan ada gedung parlemen di background-nya. So I think it's gonna be the most beautiful spot ever to see the fireworks. Gila, lihat deh seramai apa ini metronya. Penuh banget, tadi aja aku sampai nempel banget ke pintunya karena saking penuhnya, tapi untungnya masih bisa masuk. Untung cuma 1 stop, karena panas banget di dalam tadi. Hey guys, jadi aku sekarang udah di tempat show fireworks-nya sama Nabita. Meriah banget. Tudja, mi háborgatja az eget, mikor a békés csillagok között üstökös tűnik.